Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam birokrasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk video yang kali ini saya akan mengulas tindak lanjut dari proses mutasi dan rotasi yang ada di pemerintahan Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah Pak Bupati Cirebon Dr. Andes Imron Rosadi sudah menggelar mutasi dan rotasi untuk jabatan administratur, pengawas, dan fungsional yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon. Mutasi sendiri digelar hari Jumat kemarin sebanyak 399 pejabat. Pengambilan sumpah ini dilakukan di pendopo melalui prosesi langsung dan juga secara virtual atau Zoom meeting. Jadi pelantikan pejabat ini dilakukan secara hibrid ya, di pendopo dan Zoom meeting di masing-masing kantor organisasi perangkat daerah. Untuk itu saya akan memberikan tanggapan ataupun komentar terkait mutasi dan rotasi yang digelar kemarin. Saya akan memberikan judul dalam video saya ini, apakah mutasi sesuai dengan harapan publik? Tanda tanya kan. Dan siapa pejabat yang ada di balik mutasi tersebut? Nanti akan saya jelaskan gerbong atau ya katakanlah geng lah gitu kan, yang mewarnai mutasi dan rotasi, bukan saja kemarin tapi juga mungkin sebelumnya. Bupati dalam mutasi kemarin yang juga dilansir oleh Harian Umum Radar Cirebon edisi Sabtu ya, tanggal 15 Oktober 2022. Kalau mutasi ini pasti ada yang puas dan ada yang tidak puas, begitu kata Pak Bupati. Tetapi pada prinsipnya setiap ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja. Betul itu. Dan kata Bupati, kalau ada yang tidak puas, jangan mencari kepuasan di luar. Jangan mencari kepuasan di luar. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Saya juga menerka-nerka atau menafsirkan ya, apa kata jangan mencari kepuasan di luar. Mungkin asumsi saya dari pernyataan Bupati itu, bagi ASN yang tidak puas, silakan melakukan protes gitu ya, atau apalah istilahnya, jangan di luar gitu. Tapi bisa disampaikan langsung kepada Bupati mungkin, atau tim Babar Jakat. Jadi istilah wong Cirebon aja geglendang ningguri, lebih baik disampaikan langsung secara prosedural ketika ada pejabat atau ada birokrat yang merasa tidak puas atau tidak nyaman dengan posisi yang barunya gitu kan ya. Tapi itu bukan itu yang akan saya jelaskan, bukan masalah ketidakpuasan dan bagaimana menyampaikan ketidakpuasan ASN itu. Mari kita fokus pada mutasi ya, mutasi pejabat yang kemarin itu yang luar biasa, 399 pejabat itu. Terutama yang saya garis bawahi yaitu pejabat eselon 3 ya, 3A atau jabatan administratur yang mencakup camat, kabag, dan sekretaris yang ada di dinas ataupun badan. Memang pejabat dari kalangan generasi muda yang saya lihat kemarin tetap mendapat prioritas ya, mendapat skala prioritas dalam posisi jabatannya. Mungkin ini ada imbas ya, atau ada kaitan atau ada korelasinya dengan
pejabat sebelumnya ya, yang menduduki jabatan tinggi pratama lah. Ya boleh disebut seperti Pak Nanan Abdul Manan misalnya, yang sekarang sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi ya. Termasuk juga mungkin yang baru dilantik kemarin gitu kan ya, 1 bulan kemarin, yaitu Bapak Novi Herdianto misalnya kan, sebagai Kepala Dinas Disnakerstan ya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya. Mutasi kemarin juga sebenarnya sudah diprediksikan ya oleh awak media itu, dan prediksinya itu hampir 100% benar ya. Prediksi yang mungkin sudah beredar di kalangan birokrat ya, di kalangan aparatur sipil negara yang ada di pemerintahan Kabupaten Cirebon. Sebut saja seperti nama Faisal Amir misalnya, Pak Sunanto misalnya, Pak Abdul Sako, Pak Ade misalnya kan, termasuk juga camat ya misalnya, kita sebut misalnya Pak Teddy Susilo misalnya kan, atau misalnya siapa lagi, Pak Suparman misalnya kan, sudah muncul di publik gitu kan ya. Khusus untuk Pak Sunanto ya, saya agak menggelitik ini ya mungkin ya. Memang secara persyaratan normatif seperti pangkat mungkin Pak Nanto ini ya sudah memenuhi syarat ya untuk naik dari jabatan pengawas Kasubag menjadi jabatan administratur atau eselon 3. Tapi ini sangat mencolok ya, saya perhatikan ini, dan mungkin bisa menjadi kecemburuan bagi pejabat-pejabat lain yang mungkin lebih senior, lebih pantas begitu kan ya. Ya kalau saya lihat si Pak Nanto yang sekarang sebagai Kabag Umum, kalau dilihat dari rekam jejaknya memang sangat cepat ya menurut saya sih. Dia itu di strukturalnya sebagai kasih ya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa gitu kan ya. Kemudian dia dipindahkan atau dirotasi di teritorial ya, dalam hal ini di kasih pemerintahan di Kecamatan Gunung Jati. Kemudian ditarik lagi dia sebagai Kasubag. Mungkin ketika ditarik lagi sudah mempunyai rencana nih untuk menduduki Kabag Umum. Maka dia disiapkan dulu sebagai Kasubag di bagian umum Setda. Dan kemarin dia mendapat promosi sebagai Kabag Umum. Luar biasa nih. Selamatlah untuk Pak Nanto lah. Masih muda, karirnya begitu moncer ya, cepat sekali, alhamdulillah. Saya mengamati dalam mutasi ini ada 3 poros utama ya, seperti saya katakan di awal tentang apakah mutasi ini sesuai dengan harapan publik dan pejabat siapa yang berperan dalam mutasi ini. Memang secara normatif sih ya, Bupati sebagai PPK ya, pejabat pembina kepegawaian, Pak Syakda sebagai ketua Baberjakat dan BKPSDM ya sebagai tim Baberjakat. Tapi saya mengamati dan melihat ya ada 3 poros utama yang mendesain mutasi. Ya, mungkin bukan hanya sekarang tapi juga beberapa kali mutasi yang sebelumnya juga mungkin saya bisa mengamati itu. 3 poros utama ini sebenarnya juga mewarnai ya mutasi sebelumnya ya. Tetapi saya semakin yakin dengan kekuatan atau 3 poros utama ini yang menentukan mutasi dan rotasi pejabat yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon, terutama yang kemarin. Secara umum memang saat ini alumni STPDN ya mendapat prioritas lah dan sangat mendominasi dalam setiap mutasi, mungkin beberapa kali mutasi ini ya. Ditambah lagi sekarang Kepala BKPSDM ya, Pak Hendra Nirmala ini kan notabene alumni STPDN ya, yang dulunya PDN. Poros atau gerbong ya, atau biasa mungkin bisa juga disebut sebagai geng ya kalau ini. Mohon maaf kalau agak sedikit ekstrim ya.
pertama ya, mungkin yang pertama ini gerbong atau poros yang pertama yaitu ya menampilkan sosok Pak Nanan Abdul Hanan ya sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi ya. Pak Nanan ini ya mungkin mulai terlihat lah eksistensinya ya, kiprahnya ya, di pemerintahan Kabupaten Cirebon sejak menduduki posisi sebagai Kabag Humas ya, yang sekarang berubah nomenklatur menjadi Kabag Forkompin ya. Pak Nanan ini mendapat kepercayaan penuh ya dari Bupati gitu ya. Dia juga dinilai cukup berhasil dan meyakini dan sesuai dengan harapan Pak Bupati ya. Dia juga masih muda gitu, energik, dia banyak inovasi, gesit lah ya. Program-programnya juga cukup menarik lah. Apalagi yang menyasar generasi muda ya. Dan sebagai ganjaran atau sebagai reward lah Bupati kepada Pak Nanan ya dipromosikan lah sebagai jabatan tinggi pertama di Dinas Komunikasi dan Informasi. Iya, dia diharapkan bisa membuat terobosan lah ya di Diskominfo ini dalam bidang teknologi gitu kan ya, dan bisa membantu kepentingan Bupati, mungkin Bupati Imron dalam hal ini di tahun 2004 ya, dalam ajang pilkada nanti. Tentu ini dalam rangka menyasar pemilih pemula atau generasi milenial. Itu memang ke sana ya, prospeknya ke sana, arahannya ke sana tetap kepada mempertahankan posisi sebagai bupati ya. Gerbong Pak Nanan ini juga sudah terbentuk dan sudah cukup kuat ya. Gerbong ini juga ke depan nih akan terus membuat semacam rantai ya, atau ikatan-ikatan yang lebih kuat lagi untuk menarik ya, tentunya sasarannya ya anak-anak muda itulah yang energik gitu kan ya, yang dia juga, dan pasti dia dari alumni STPDN. Karena kedekatan psikologi dan tanggung jawab mungkin sama alumni lah. Jalannya sudah terbentuk ini, gerbongnya Pak Nanan ini. Dan sudah diyakini gerbong ini berhasil ya. Ya sebut saja seperti Pak Novi misalnya kan, yang kemarin dilantik sebagai kepala dinas lah ya. Kemudian sekarang juga yang hari Jumat kemarin yang tanggal 14 juga seperti Faisal, Pak Nanto tadi yang saya bilang, Pak Adi Nugroho gitu kan ya. Termasuk mungkin di dalamnya adalah Pak Teddy Susilo ya, yang juga sebagai alumni dari STPDN yang sekarang dipromosikan sebagai camat Tangatani. Nanti turunan dari gerbong ini ya bisa dicari sendiri lah, yang tadi saya katakan tadi clue-nya gitu, atau passwordnya lah gitu kan ya, anak muda, energik gitu kan ya, dan alumni STPDN. Dilanjut kemudian gerbong yang kedua nih, gerbong atau geng lah ya, mohon maaf saya katakan itu, yaitu ya kelompoknya Pak Hendra Nirmala ini sebagai penggawanya nih, Bapak Haji Hendra Nirmala Esos MSI yang sekarang sebagai Kepala BKPSDM ini. Kelompok atau pejabat yang masuk dalam jajaran ya, atau dalam kabinetnya lah gitu kan. Ini biasanya mereka-mereka yang agak tua lah, di atas tadi yang saya sebutkan, mungkin kelahiran 70-an nah, yang kebanyakan ya menduduki posisi sekretaris ya, baik di dinas maupun di badan. Sebut saja misalnya ya Pak Adang Suryana yang sekarang sebagai camat Tugu Puntang, Bapak Haji Kasina gitu kan ya, yang sekarang sebagai sekretaris DPMPD begitu kan ya, yang sebelumnya sekretaris perpustakaan dan kearsipan ya. Dia balik lagi ke DPMPD karena dia basicnya juga di sana ya, di pemberdayaan yang dulu sebagai Bangdes lah. Emang dia rekam jejaknya di sana. Termasuk juga Pak Suratmo ya, atau Pak Ratmo ya. Sekarang dia sebagai sekretaris di Bapenda ya. Pak Harjo gitu ya, sebagai sekretaris distrik itu juga menjadi bagian. Dan yang tidak kalah penting lagi ada Pak Dede ya, Pak Dede Sudiono ya,
yang dulu sebagai sekretaris di Dinas Perizinan dan sekarang dipromosikan ya, bulan kemarin dilantik oleh Pak Bupati sebagai Kepala Dinas Perizinan. Gerbong ini ya, gerbongnya Pak Hendra ini cukup eksis juga ya, dan memiliki loyalitas lah yang sangat tinggi. Gerbong ini sempat ya beberapa waktu kemarin sempat tersingkir sebenarnya. Karena apa? Karena pentolannya Pak Hendra sendiri digeser lah ya, di kantor kearsipan dan perpustakaan. Itu sempat tersingkir, tapi bukan berarti mereka ini bubar ya, justru semakin menguat gitu kan ya, semakin menguat dan semakin kompak. Buktinya Pak Hendra sekarang dipindahkan lagi di Kepala Dinas BKPSDM ya, bahkan sempat dicalonkan sebagai calon sekretaris daerah ya, disandingkan dengan Pak Dr. Hilmi ya. Saya memprediksikan mereka-mereka yang ada di gerbong ini juga akan dipersiapkan dalam berarti untuk menduduki jabatan tinggi pertama ya. Barangkali ada yang pensiun gitu kan, dia sudah dipersiapkan nama-nama yang tadi itu, tentu dengan persyaratan ya, dengan persyaratan usia terutama tidak melebihi 55 atau 56 itu untuk persyaratan jabatan tinggi pertama. Tetap persyaratan normatifnya tetap harus terpenuhi lah ya, walaupun dia berada di gerbong itu. Kemudian yang terakhir yaitu gerbong atau gengnya Pak Sekda sendiri lah ya, Pak Dr. Haji Hilmi Rifai MPD ya. Mereka atau pejabat-pejabat yang mungkin mengenal langsung ya dengan Pak Sekda ya, istilahnya ada kedekatan lah dengan Pak Sekda ini. Jadi ada beberapa pejabat yang langsung menghadap ya ke beliau lah, karena sudah dianggap dekat dan dianggap sebagai orangnya Sekda lah, kira-kira begitu. Memang baik gerbongnya Pak Nanan maupun gerbongnya Pak Hendra Nirmala semuanya juga atas persetujuan ya Pak Sekda sebagai Ketua Tim Babar Zakat ya. Tapi kalau pejabat yang disodorkan dari dua gerbong itu ya kecil sekali untuk ditolak lah oleh Pak Sekda lah. Jadi logikanya bisa masuk lah 100% kira-kira begitu kayaknya. Kalau Pak Bupati sendiri seperti apa ya sikap atau misalnya Bupati sendiri posisinya di mana lah kira-kira ya? Ya Bupati ya sebagai kepala daerah dan PPK ya, pejabat pembina kepegawaian ya terima beres saja lah ya kan. Dia sudah mempercayakan semua urusan mutasi dari tetek dan bengeknya lah kepada ya Pak Sekda dan jajarannya lah mungkin ya, Tim Babar Zakat dan termasuk gerbong-gerbong yang tadi saya sebutkan ya, baik Pak Hendra maupun Pak Nanan ya. Itulah intinya kan. Di luar gerbong itu juga sebenarnya ada beberapa pejabat ya yang bisa diakomodir sebenarnya kan. Tapi mungkin jumlahnya ya sangat terbatas sekali ya. Kecuali mungkin ada penempatan rotasi dan mutasi, misalnya untuk jabatan fungsional lah, kepala sekolah misalnya. Tentu harus ada masukan atau rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan ya, Pak Haji Ronianto lah, yang sangat mendominasi mungkin kan, karena dia tahu betul bagaimana situasi dan kondisi dari pejabat yang ada di lingkungan pendidikan. Pola ini saya pikir akan tetap digunakan ya untuk beberapa mutasi ke depannya. Sambil mungkin tetap melihat situasi dan kondisi masing-masing pejabat itu ya, pejabat yang bersangkutan. Tentu melihat kondisi hubungan antara pejabat dengan bupati ya, apakah dia tetap baik, misalnya Pak Nanan, Pak Hendra gitu kan ya, atau misalnya ada hal-hal yang mengganggu, misalnya ada pihak ketiga yang sengaja memprovokasi ya. Biasanya kan ada kecemburuan gitu kan, ada isu-isu apa langsung disampaikan kepada bupati tanpa melakukan check and recheck, misalnya tidak ada tidak memanggil dulu gitu kan, melihat fakta begitu. Kadang ya begitulah di lingkungan birokrasi saling
menggunting dalam lipatan misalnya kan. Pihak ketiga kadang-kadang yang merusak hubungan, dia sengaja mencampuri gitu kan ya, menjelek-jelekan pejabat A, pejabat B lah. Itu juga bisa mempengaruhi kepercayaan kepala daerah kepada pejabat yang bersangkutan. Ya mungkin dari ulasan saya ketika ada orang yang tidak diakomodir atau merasa tidak puas begitu kan ya, bisa jadi dia salah gerbong gitu kan, salah poros untuk dia menempatkan di mana. Bisa jadi ada dalam tanda kutip atau poros ilegal begitu kan ya. Ya bisa mungkin kan. Dia mengaku gerbongnya Pak Hendra, dia mengaku gerbongnya Pak Nanan gitu kan. Padahal sebenarnya tidak masuk dalam gerbong itu ya. Akhirnya ya tidak diakomodir atau keterima lah dalam mutasi. Bisa jadi tapi ya ulasan saya ini ya bisa saja tidak benar gitu kan ya. Ini kan hanya opini saya ya, analisa ya, berdasarkan pengamatan, penglihatan dan informasi yang saya dapat. Mungkin informasi saya dapat juga mungkin sangat terbatas. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait mutasi yang kemarin ya. Bahwa siapa yang mendesain, siapa yang ya dalam tanda kutip berpengaruh lah ya dalam mutasi kemarin. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam birokrasi.